Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan dan berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada lagi saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang baik dan indah bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah di antara saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini ada yang sedang dalam pergumulan dan bertanya-tanya kepada Tuhan, mungkinkah saya sembuh? Mungkinkah saya mendapatkan pekerjaan? Mungkinkah kasus dan masalah saya bisa selesai? Mungkinkah saya punya anak? Mungkinkah saya mendapatkan pasangan hidup? Mungkinkah keadaan saya pulih kembali? Dan berbagai pertanyaan mungkin yang lainnya. Mari sadari satu kebenaran ini, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Di sini kita membaca, saudara, bahwa Abraham tertunduk dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ternyata saudara, seorang tokoh iman seperti Abraham bisa juga menjadi lemah imannya. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menguatkan Abraham, serta tidak membatalkan janjinya. Apa yang kita lihat dari diri Abraham bukan untuk membuat kita menjadi lemah, tapi untuk membuat kita semua sadar bahwa kita hendaknya tetap percaya pada kemampuan Tuhan untuk menolong kita dengan kuasa-Nya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang lemah dalam iman, tapi ingatlah saudara, jangan biarkan diri saudara terus-menerus berada dalam keadaan yang demikian. Tapi bangkitlah, kuatkan hati saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk mengadakan perkara-perkara yang bagi kita nampaknya mustahil. Seperti membalikkan telapak tangan, Tuhan dapat melakukan mujizat-Nya dengan cepat, sehingga terjadi perubahan dalam waktu yang singkat. Kita baca di sini, saudara, bagi Abraham saat itu Ismail sudah cukup. Tapi bagi Tuhan, Ismail bukanlah anak perjanjian, melainkan anak dari kedagingan Abraham. Tuhan punya rencana yang berbeda dengan apa yang Abraham pikirkan. Di sini kita melihat juga, saudara, sekalipun Abraham sempat ragu, imannya kembali dibangkitkan oleh Tuhan, dan ia masih disebutkan sebagai orang yang tekun beriman kepada Tuhan. Semuanya ini terjadi dari pihak Tuhan yang melimpahkan kasih karunia dan kemurahan-Nya bagi Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di antara kita yang saat ini sedang ragu dan bimbang, ketahuilah bahwa Tuhan dapat menolong kita untuk kembali bangkit dalam iman percaya kepadanya, sehingga kita menerima kekuatan dan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan tertunduk dan tertawa terhadap janji firman Tuhan, tapi percayalah dan imanilah dalam hati saudara. Keadaan yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin dalam hidup saudara. Semuanya itu karena karya kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Lukas 1 ayat 37 tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang terkasih, hidup di akhir zaman ini, jangan sampai kita kehilangan iman. Situasi akhir zaman nampak mencemaskan, tapi mari kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi kita yang beriman dan setia berharap kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu yang kembali meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan iman kami untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan karena itu Tuhan, kami memiliki pengharapan bahwa dalam setiap pergumulan, kesulitan, masalah yang kami hadapi, Tuhan Engkau sanggup menolong kami, memberikan kelepasan, kesembuhan, jalan keluar, mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa yang setia, yang peduli, yang mengasihi kami dan menuntun kami untuk terus masuk dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kuatkan kami terus ya Tuhan, untuk senantiasa percaya dengan teguh, beriman yang sungguh kepadamu Tuhan, setia selalu mengandalkan dan berharap kepadamu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami di hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menyembuhkan dan memulihkan, serta memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan mereka. Dan yang sedang dalam masalah dan pergumulan, biarlah Tuhan Engkau menolong, memberikan jalan keluar, mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati dan pulihkan situasi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga situasi bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah lewat semua yang terjadi, semakin banyak orang yang sadar akan dosa, bertobat dan percaya kepadamu Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat, Mesias, Tuhan, Allah, Raja segala raja, yang patut dipuji dan disembah oleh segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.